They messed with my brain. Thought they knew what they'd get. But they were wrong. They don't know me. I don't know what happens next, but this I do know. You hurt me. I hurt you worse. Tapi nggak ada pilihan lain timbang saya mati. Langsung saya lawan. Pakai apa Bapak melawan? Saya bawa pisau juga. Sempat dia balik mau lari, tapi saya kejar. Saya kejar orangnya, saya kacau lagi dia. Bagian belakangnya. Mereka roboh kemudian. Masyarakat bahkan warga juga ada yang sempat marah begitu atas penetapan tersangka terhadap korban begal ini. Sebenarnya kronologinya gimana sih Pak? Akhirnya korban begal ini bisa menjadi tersangka penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kita memberikan suatu nama yang disebut dengan proses hukum. Nah, proses hukum ini akan dapat memberikan kepastian hukum kepada yang bersangkutan, murtede. Karena dalam proses hukum ini, murtede akan melalui sidang peradilan dan tentunya hakim yang akan menentukan bahwa murtede ini bersalah atau tidak bersalah. Di negara hukum yang sedang tidak dalam keadaan darurat perang, kita dianjurkan sebaiknya kabur jika musuh jahat menyerang. Tujuannya supaya kita bisa menyelamatkan diri dan tidak terpancing jadi ikut melakukan perbuatan melawan hukum. Bagi orang yang memahami dan percaya hukum, kabur bukanlah karena takut atau tidak mampu melawannya sendiri. Tetapi karena ia bijak, ia tidak mau melawan di waktu dan tempat yang kurang tepat, ia akan memilih menghadapinya di pengadilan di hadapan hakim, dan membiarkan penegak hukum yang akan melawannya. Dengan kata lain, apabila menghadapi orang yang melanggar hukum, maka dianjurkan untuk menghindar atau kabur jika perlu. Karena hukum telah diciptakan untuk menghadapi orang yang melanggar hukum tanpa harus kita sendiri yang melawannya. Namun jika kita tetap melawannya tanpa mempercayakan kepada sistem hukum, dikhawatirkan kita sendiri juga akan melanggar dan ikut bermasalah dengan hukum. Jika ada yang melakukan kekerasan dan menyerang, hukum menganjurkan kita untuk kabur meskipun kita merasa sanggup untuk berbuat hal yang sama dan bisa dengan mudah mengalahkan lawan. Kecuali dalam hal tertentu untuk sekedar membela diri dan tidak bermaksud melampiaskan dendam. Kenapa hukum tidak membolehkan membalas perlakuan yang sama terhadap lawan untuk melampiaskan dendam kita? Karena disinilah letak fungsi adanya hukum yang akan membalasnya nanti setelah proses peradilan. Demi tertibnya sistem peradilan hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang bermoral, berakhlak dan bermartabat. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara opini, bukan negara asumsi. Jadi kita seharusnya, dan kita sudah diwajibkan berpatokan kepada hukum. Karena jika hukum membolehkan seseorang membalas langsung apalagi sampai membunuhnya, maka ketertiban dalam sistem peradilan tidak terjadi, karena hukuman diberikan sebelum ada proses penyelidikan dan proses peradilan atau dengan kata lain main hakim sendiri. Maka bisa jadi pemberian hukuman bisa tidak proporsional karena tidak ada proses peradilan sebelumnya. Itulah mengapa pentingnya setiap perbuatan melawan hukum harus ada proses peradilan yang sah. Hal yang dikhawatirkan jika hukum melegalkan balas dendam dan main hakim sendiri adalah kondisi ini bisa saja dimanfaatkan oleh mafia dan pelaku kejahatan untuk memutarbalikkan fakta setelah membunuh. Mereka akan beralasan karena dirinya diserang sehingga merasa berhak untuk membunuh. Sementara orang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai keterangan apakah benar ada menyerang duluan atau tidak. Dari itu hukum mestinya tetap tegas, setiap perbuatan melanggar hukum harus tetap diproses hukum. Namun jika terbukti memang membela diri karena tidak ada jalan lain, maka dalam proses persidangan, hakim bisa memberikan kebijaksanaan untuk meringankan hukuman, atau bahkan bisa membebaskannya. Mari support channel Mata Hukum dan berbagi videonya untuk mencerdaskan bangsa.